Halo sahabat DIMS, kembali lagi bersama saya, Clara Ramadhani, dan rekan saya Muhammad Atmajatama Suaibi dari Riset LPM Dimensi. Nah, lebih dari setengah periode BEM dan BPM tahun 2022-2023 dilantik, yang artinya kepengurusan tahun ini akan segera berakhir. Dan kepengurusan tahun ini akan segera berganti di periode tahun 2023-2024. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya kepada mahasiswa seberapa tahu sih mereka mengetahui tentang Pemira tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 April mendatang. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Yuk. Halo Kak, dengan kakak siapa nih? Halo, saya dengan Kak Firamanda Putri. Aku Nadira Tunisadini. Saya Nur Rahmawati. Saya Rafli Hafidz Hermaditya. Nama saya Adrian Ilham dari jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Elektro. Di jurusan Administrasi Bisnis. Dari jurusan akuntansi. Kalau untuk mekanisme Pemira tahun ini yang aku tahu ada kegiatan kampanye dan juga nanti di hari H ada kegiatan kayak nyoblos gitu tapi sistemnya online. Untuk tahun ini saya belum tahu ya kayak gimana. Kurang tahu sih, tapi kayaknya ini ya lewat online ya. Untuk mekanisme saya sudah tahu untuk Pemira tahun ini. Antusiasnya mahasiswa Polines tahun ini tuh masih 50% sih. Menurut saya antusiasnya untuk mahasiswa Polines cukup besar ya, karena ini juga penting buat kemajuan Polines. Kalau menurut aku untuk antusias mahasiswa Polines sendiri mungkin sedikit kurang ya, karena kalau dilihat dari kemarin ada kegiatan debat, terus ada orasi dan sebagainya juga yang nonton juga nggak begitu banyak, mungkin karena kurangnya info juga kali ya. Menurut saya antusias untuk menyambut Pemira tahun ini mungkin cukup besar ya, karena kan ini kita dari online ke offline itu kan sudah kemarin. Mungkin tahun ini kan offline total, jadi mungkin lebih besar sih antusiasnya menurutku. Menurutku kurang sih, soalnya dari yang aku lihat tuh mahasiswa di Polines tuh kurang banget, dari kampanyenya juga nggak ngikutin gitu-gitu. Mungkin karena kurang tertariknya terhadap paslon itu ya, kayak kurang menarik perhatian atau mungkin kurang seret atau gimana gitu. Nah, tadi udah aku sebutin yang pertama mungkin karena kurang info. Jadi memang banyak termasuk aku itu jadi kayak infonya masih simpang siur gitu sih, kayak oh ini acaranya di sini, ini di sini. Jadi di hari yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan jurusan yang berbeda juga. Jadi itu yang buat bingung sih. Menurut saya kurangnya antusias karena sosialisasi untuk Pemira ini kurang tersampaikan ke mahasiswa Polines, seluruh mahasiswa Polines. Menurut saya sih kalau kurang antusias itu dari sosialisasi dari calonnya ya, itu menurutku kurang, jadi minat mahasiswa tuh masih kurang juga. Mungkin kurang informasi aja ya dari panitia. Menurut saya itu masih kurang banyak yang excited sih. Kalau itu kurang tahu sih ya, soalnya setauku waktu itu pamfletnya sempat dibikin kayak 2 batch gitu sih. Menurut saya itu kurang ya untuk minat mencalonkan diri. Saya kurang tahu kalau itu. Mungkin nggak begitu excited. Kalau menurut saya itu karena kan masih banyak mahasiswa yang masih memilih fokus ke dunia perkuliahannya itu, terus mungkin ada mahasiswa yang ingin fokus ke satu organisasinya yang telah diikuti sebelumnya, itu sih. Karena mahasiswa sering sekali ini ya
malas atau tidak excited tentang organisasi dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Mungkin karena ini ya, kalau kita jadi presma atau cawapres dan sebagainya itu kan termasuk petinggi ormawa gitu ya. Itu kan pasti juga sebuah tugas yang berat juga, nggak semua orang bisa mengambil kesempatan itu sih. Mungkin dari persiapan dirinya aja sih yang kurang siap. Mungkin ini dari dianya kurang percaya diri mungkin, atau gimana, dari tangguh. Kan kalau seorang yang mau daftar kayak gitu kan harus ini kan bertanggung jawab juga. Nah, mungkin karena faktor itu juga. Menurut saya kurangnya minat tuh kayak kurangnya motivasi dari diri untuk biar Polines ini makin maju gitu. Menurutku kurangnya di situ. Sudah tahu? Ya. Setahu saya itu ada 3 paslon. Udah dong, udah tahu. 3, ada 3. Yang aku tahu ada 3. Untuk tahun ini saya belum tahu. Setahu saya 2 ya, untuk capresma 2, cawapresnya juga 2 ya, kalau nggak salah. Saya sudah tahu untuk semuanya. Menurut saya 3 kandidat, calon 3 kandidat. Kayaknya 3. Saya tahunya. PM cukup banyak yang saya ketahui ya, tiap kelas pasti ada yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota BPM. Kalau calon BPM di jurusan saya itu saya kurang tahu ya berapa banyak dan siapa saja. Soalnya kayak kurang sosialisasi. Kalau dari jurusan AB ada 5, kalau yang kenal ada 2, yang 3 cuma ya pernah ketemu gitu aja sih, cuma nggak kenal-kenal banget. Untuk tahun BPM jurusan saya belum tahu saya. Saya sudah tahu. Kurang tahu. Kalau dalam mengkampanyekan diri itu sudah menarik. Terus apa tadi? Meyakinkan salah satu itu mungkin bisa jadi bisa meyakinkan saya dari. Kalau untuk meyakinkan itu kan tergantung masing-masing individu ya. Cuma biasanya kan kita lihat orang itu pantas atau enggak kan dari cara mereka orasi, cara mereka kampanye dan lain sebagainya. Cuma beberapa hari ini memang kegiatannya karena itu tadi yang nonton juga sedikit, dan waktu itu aku juga nggak sempet nonton juga, jadi masih kurang tahu visi misi apa sih yang mau mereka bawa kayak gitu sih. Menurut saya banyak yang sudah bagus untuk mengkampanyekan diri, sudah menjelaskan visi misi mereka dengan baik dan meyakinkan pada para mahasiswa untuk memilih mereka. Menurut saya kurang yakin ya untuk itu, karena dari visi misi saya kurang mantap untuk bisa memilih salah satu dari mereka. Kurang sih. Saya cuma taunya dari grup-grup WA gitu aja. Kalau menurut saya itu dalam sosialisasi yang kemarin itu masih kurang menarik ya, soalnya kayak monoton dari tahun sebelumnya gitu. Kalau dibilang menarik atau enggaknya kayaknya sama kayak tahun lalu ya. Jadi kayak sebar pamflet atau mungkin kita dapat infonya tuh dari temen yang kebetulan anak BEM atau anak BBM, kayak oh ini nyalon loh. Jadi kayak gitu sih, taunya baru sekedar itu. Menurut saya tahun ini cukup menarik ya, dan bisa menarik antusiasme mahasiswa Polines untuk memilih. Menurut saya kurang menarik ya, karena ini kita ngambil di jam kampus, jam kuliah. Jadi otomatis mahasiswa itu bakal milih kuliah daripada ikut sosialisasi. Menurut saya kurang sih, kayak kurang heboh, terus kurang informasi gitulah tentang BEM itu. Kalau menurut saya itu yang pertama harus tegas,
Terus kayak ramah atau friendly juga. Terus tidak memihak salah satu sisi saja atau salah satu kubu gitu aja sih. Kalau kriteria dari aku simpel sih, tanggung jawab dan amanah. Udah lebih dari cukup. Menurut saya yang paling penting yaitu tanggung jawab atas jabatannya, ya seperti itu. Menurut saya sih kayak yang bisa membangun Polines lebih maju, terus yang apa ya, pokoknya yang bisa bikin Polines maju dan ya gitu. Menurutku yang bertanggung jawab sih. Menurut saya itu yang pertama mungkin dari segi visi misinya ya. Terus yang kedua itu mungkin dari sisi kepercayaan dirinya selama dia mengkampanyekan dirinya. Terus habis itu mungkin banyak kenalannya yang ingin mencoblos dia. Faktor mungkin karena ini ya, kayak apa namanya, jam terbangnya dia di organisasi ya. Kayak kalau kita misal ngelihat ada calon presma yang memang dia berawal dari staf muda, terus jadi deputi, terus sekarang dia nyalon jadi pres. Itu kan jadi kita ngelihatnya kayak dia jam terbangnya dari awal tuh emang udah ada di lingkup organisasi kayak gitu sih. Jadi kita ngelihatnya kayak oh pasti dia udah berpengalaman kayak gitu. Faktor menurut saya ya itu tadi tanggung jawab dan menurut saya tanggung jawab sih. Ya. Sosialisasi yang bisa bikin mahasiswa itu yakin buat milih dia gitu. Faktor sosialisasinya mereka sama ini tim kampanyenya mereka mungkin ya. Iya sudah tahu. Belum tahu. Atau itu yang waktu hari H yang dipakai milih itu ya? Iya. Oh itu, iya tahu. Sistem klik belum tahu saya. Belum. Apakah kakak udah tahu mengenai sistem klik? Sedikit. Kalau menurut saya sudah cukup efektif sih. Sejauh ini belum ada info. Sebenarnya kalau efektif sih, karena kan juga password dan email yang dikirim itu kan password dan username yang dipakai itu kan dikirimnya lewat email, jadi pribadi gitu kan. Cuma ya kadang kita cara penggunaannya aja sih yang belum paham. Jadi kayak kita harus coba-coba dulu, trial and error. Untuk sosialisasinya belum dapat. Untuk sistem klik sendiri saya belum tahu, jadi belum tahu untuk efektif atau tidaknya. Ya efektif sih, soalnya kan online kan, jadi bisa diakses sama semua kalangan mahasiswa. Semoga Pemira tahun 2023 ini berjalan lancar. Mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di tahun lalu bisa dibenahi di tahun sekarang. Semoga Pemira tahun 2023 ini lancar dan siapapun yang terpilih Pak, saya harap bisa bertanggung jawab atas jabatannya dan semoga visi dan misi yang mereka utarakan bisa tercapai semua. Harapannya mungkin yang terpilih nanti bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan mungkin dapat memberikan kayak ekspektasi yang bagus gitu loh. Wah, harapan saya ini sih untuk semua mahasiswa bisa memilih pilihannya dengan bijak tanpa ada pengaruh dari faktor manapun. Jadi dengan kata hati gitu. Harapannya semoga Permira tahun 2023 ini berjalan dengan baik, terus lebih baiklah dari tahun kemarin. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang belum paham tentang mekanisme Pemira tahun ini. Mahasiswa juga kurang antusias dalam menyambut Pemira tahun ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya semangat untuk menjadi Presma, Bapresma, dan BPM.
Selain itu, mahasiswa juga menyatakan bahwa kriteria calon yang akan dipilih merupakan orang yang bertanggung jawab dan tegas. Harapannya, calon yang akan terpilih dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan. Sekian dari kami, sampai jumpa di Tanya Mahasiswa tahun depan. Hidup pers mahasiswa, hidup pers mahasiswa, hidup pers mahasiswa. Dimensi 1 jiwa.